Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. RUU HIP rawan bagi perpecahan bangsa. Rakyat tidak tinggal diam. Perhatikan suara publik yang beredar di media sosial. Betapa kritisnya masyarakat menilai bahaya RUU HIP. Penolakan terjadi di mana-mana. Umat Islam dan kelompok anti-komunis menggelindingkan dan mengangkat isu kebangkitan PKI dan mengkhawatirkan Undang-Undang HIP kelak akan menjadi alat pengembangan paham komunisme, Marxisme-Leninisme secara terselubung. RUU HIP yang cacat yuridis, filosofis dan sosiologis tidak layak untuk ditetapkan sebagai undang-undang. Muatan politik sangat kental. Partai pemenang pemilu mencoba menggoyang dengan bermain licik di RUU HIP. Rakyat tidak sebodoh yang diduga untuk mudah terkecoh dengan permainan ini. Secara yuridis RUU ini bermasalah karena ditetapkan oleh DPR dengan rekayasa. Diketuk palu bulan Ramadan menjelang buka, dihadiri fisik hanya 41 anggota DPR. Kehadiran virtual yang tidak sehat dengan ruang sempit untuk menyampaikan pendapat. Pengambilan keputusan yang dipaksakan. Bagaimana ada satu fraksi? Artinya ada sejumlah anggota yang tidak setuju, lalu bisa diketuk palu dengan putusan aklamasi. Jelas melanggar hukum dan melanggar asas demokrasi. Secara filosofis, masalah ideologi negara ini tidak patut menjadi muatan sebuah undang-undang. Sebagai stat fundamental norm, persoalan haluan ideologi negara hanya bisa diatur pada tingkat konstitusi atau sekurang-kurangnya pada level ketetapan MPR. GBHN saja yang kontennya lebih rendah dari haluan ideologi diamanatkan oleh the Founding Fathers untuk menjadi kewenangan MPR, bukan DPR dan pemerintah. Secara sosiologis telah merebak penolakan publik atas RUU HIP, usulan awal PDIP ini. Bukan hal yang mustahil penolakan bergerak dari diskusi dan pernyataan politik menuju aksi-aksi unjuk rasa sebagai penggunaan hak rakyat yang dilindungi oleh undang-undang. Jika juga dipaksakan, maka kegaduhan baru telah terciptakan. Pemerintah tentu memiliki pekerjaan rumah yang tak perlu. Soal komunisme dan kebangkitan PKI adalah isu politik yang sensitif. Secara hukum, bisa saja nantinya dipilih upaya gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi skeptisme publik dapat mengambil pilihan lain. Unjuk rasa atau keduanya. Oleh karena itu di samping ini menjadi ujian bagi DPR untuk mengubah peta konfigurasi kepentingan di dalam, juga menjadi tantangan bagi pemerintah untuk berpihak pada rakyat dengan menolak RUU HIP menjadi undang-undang. Bila pemerintah lunak dan hanya ikut alur, maka rakyat dapat berasumsi bahwa RUU HIP meski merupakan inisiatif dewan, tetapi kenyataannya adalah permainan juga dari pemerintah. Koalisi adalah kepanjangan tangan eksekutif di lembaga legislatif. Koalisi itu kolusi dan kooptasi. Demi mencegah terjadinya disintegrasi nasional akibat salah kaprah dengan bermain-main di atas ideologi Pancasila, maka sebaiknya diambil jalan opsional, yaitu pertama, DPR menarik kembali RUU ini dan tidak melanjutkan pembahasan dengan pemerintah, mengingat akan dampak buruk yang diakibatkan. Kedua, melanjutkan pembahasan tetapi dengan ujung keputusan tidak menetapkan RUU HIP menjadi undang-undang. Konsekuensi logis dari RUU yang cacat hukum, kezaliman filosofis, dan juga daya dukung publik yang minim. Dalam situasi pandemi COVID-19 yang membutuhkan konsentrasi dan penanganan serius, janganlah ada kelompok kepentingan yang mencoba melakukan penelikungan atas ideologi Pancasila. RUU HIP ini dinilai sesat dan menyesatkan. Kita wajib menyelamatkan bangsa dan negara dari pengkhianatan yang selalu terjadi berulang-ulang. Lalu, apakah RUU HIP itu? Beginilah paham sesat Tritunggal dalam RUU haluan ideologi Pancasila.
Dalam rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP, terdapat sintesis Pancasila sebagai bentuk baru Trisila. Trisila itu sendiri terdiri dari sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Disebutkan dalam RUU haluan ideologi Pancasila bahwa Trisila yang kemudian terkristalisasi dalam Ekasila, yaitu gotong royong sebagai ciri pokok Pancasila. Sintesis yang dimaksudkan adalah menunjuk pada upaya penyatuan secara terselubung atas 3 hal, yakni materi, Tuhan, dan jiwa. Ketiganya merupakan satu kesatuan terintegrasi. Dan kemudian tersebut Tritunggal, Kebumen, singkatan dari keadilan sosial, budaya, dan mental. Selanjutnya akan dijelaskan seperti ini. Pertama, materi menunjuk pada keadilan sosial. Keadilan sosial disebutkan dalam RUU HIP sebagai sendi pokok Pancasila. Ini bermakna keadilan sosial telah dilepaskan dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa tidak lagi mendasari, meliputi, dan menjiwai sila keadilan sosial. Dengan kata lain, telah terjadi perubahan posisi atau mutasi atas sila Pancasila. Sila ketuhanan yang Maha Esa menempati posisi yang paling bawah, sedangkan sila keadilan sosial menempati posisi paling atas. Keberadaannya tentu mendasari, meliputi, dan menjiwai semua sila di bawahnya, termasuk ketuhanan yang Maha Esa. Namun tidak demikian halnya dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini secara tidak langsung mengamandemen Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa tergantikan dengan negara berdasar atas keadilan sosial. Implikasinya akan memberikan peluang masuknya konsep keadilan sosial versi sosialisme, komunisme atau ateisme, dan atau liberalisme kapitalisme, yaitu atau sekularisme. Kemudian kedua, Tuhan menunjuk pada budaya. Hal ini didasarkan pada paham ketuhanan yang berkebudayaan dalam RUU HIP. Paham ini diambil dari pidato Bung Karno saat sidang di BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Ketuhanan yang berkebudayaan melekat erat dengan sosio-nasionalisme dan juga sosio-demokrasi yang kemudian terkristalisasi dalam Ekasila, yaitu gotong royong. Di sisi lain, agama, bisa disebut Islam, tidak menjadi dominan dalam pembangunan nasional, lebih diarahkan pada mental dan spiritual. Hal ini sejalan dengan revolusi mental Jokowi. Jokowi pernah mengatakan Islam kita adalah Islam Nusantara. Paham ini berhubungan juga dengan paham sekularis, pluralis, dan juga liberalis atau sepelis. Kesemuanya berkorelasi dengan teori resepti Snow-Hurgrunch yang mengatakan bahwa hukum Islam baru diakui dan dilaksanakan sepanjang hukum adat menerimanya. Jadi, hukum Islam berada di bawah hukum adat. Hukum adat sebagai penentu, bukan dimaksudkan sebaliknya. Kemudian ketiga, jiwa menunjuk pada mental. Mental menjadi salah satu bidang pembangunan nasional, sementara agama sebagai sub-bidang bersama dengan rohani dan kebudayaan. Hal ini bukan saja langkah mundur, namun juga mensejajarkan agama dengan rohani dan kebudayaan adalah sesuatu yang tidak pada tempatnya. Penempatan demikian ada maksud tertentu terkait dengan paham ketuhanan yang berkebudayaan, serta pembentukan mental dalam rangka revolusi mental. Dalam RUU tersebut disebutkan pembentukan manusia Pancasila melalui tata masyarakat Pancasila yang dicirikan salah satunya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sisi lain, tata masyarakat Pancasila baik visi maupun misi tidak menyebutkan perihal keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan. Apakah dapat dibenarkan keimanan dan ketakwaan seseorang yang berdasarkan sila pertama harus didasarkan dan mengacu pada sila kedua Pancasila? RUU HIP juga menyebutkan bahwa pembinaan agama sebagai pembentuk mental dan karakter bangsa menjamin syarat spiritual dan material untuk kepentingan kepribadian dan kebudayaan nasional Indonesia, menolak pengaruh buruk kebudayaan asing. Akan tetapi,
tidak pernah ada penjelasan secara ilmiah teoritis dari sang penggagas, yaitu Presiden Jokowi, tentang revolusi mental dan bahkan berseberangan dengan konsep akhlak dalam Islam. Tritunggal Kebumen sangat dekat dengan sosialisme komunisme, dengan dalih ingin membentuk masyarakat Pancasila dan manusia Pancasila, namun mengandung penyesatan tafsir atas Pancasila. Kesemuanya itu dimaksudkan untuk mewujudkan ideologi tunggal Pancasila dan sekaligus menghalangi penerapan syariat Islam secara legal konstitusional dalam sistem hukum nasional. Pada akhirnya patut diduga RUU HIP memang diarahkan untuk kepentingan ruang hidup atau Lebensraum, ideologi komunis dengan negara penerima manfaat, yakni Republik Rakyat Tiongkok atau RRT, dalam rangka menghadapi perkembangan ekonomi politik global, khususnya pertarungan RRT versus Amerika Serikat.